Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program Parenting Islami kerjasama Radio Dakwah Unisya dan juga Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia kembali hadir menyapa sahabat Unisya di hari ini. Hari ini apa kabar sahabat Unisya? Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kita semuanya, banyak syafaat, banyak manfaat yang kita bisa bagi untuk sesama dan juga menghadirkan cinta di keluarga kita, menghadirkan penuh kebahagiaan untuk anak dan juga orang tua. Dan tentu di program Parenting Islami kali ini kita akan membahas salah satu tema yang mungkin kita butuhkan ya, kita sebagai orang tua, terutama orang tua yang mungkin si anak ini sudah mulai bertumbuh dari balita, kemudian anak-anak dan juga dewasa. Anak-anak tidak akan hentinya untuk didorong untuk terus belajar. Nah, bagaimana agar kita bisa mendukung gaya belajar anak dan juga agar orang tua ini bisa efektif dan juga memahami cara belajar anak kita. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama Ibu Eti Mutia, SPSI, MPSI Psikolog dari Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa Ibu Eti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah hadir di program Parenting Islami Radio Dakwah Unisya. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang dibutuhkan sekali bagi orang tua ketika kita sudah memiliki buah hati dan sudah masuk fase-fase untuk mereka belajar, begitu ya. Pasti orang tua ingin kita memberikan dukungan yang penuh kepada si anak agar anak ini bisa menemukan tadi ya. Mungkin sebelumnya di segmen sebelumnya kita bahas tentang potensi si anak. Nah, mungkin yang awalan mula terlebih dahulu mungkin Bu Eti ya. Mungkin jenis atau gaya belajar anak ini yang umum untuk diketahui ini seperti apa Bu Eti? Oke. Di luaran sana itu ada bahasan tentang gaya belajar yang umum atau populer gitu ya. Biasanya orang tua mengenal dengan ada gaya visual. Bagaimana anak bisa belajar melalui gambar, melihat video, mewarnai, dan lain-lain. Kemudian ada yang mengenal dengan auditori, bagaimana anak lebih suka belajar dengan mendengarkan cerita, gitu ya, dengan diskusi, belajar sambil mendengarkan musik, dan lain-lain. Kemudian ada yang kinestetis, bagaimana anak belajar melalui gerak tubuh, kemudian mempraktikkan, kemudian mengeksplorasi fisiknya, itu yang tadi disebut dengan kinestetis. Ada lagi nih tambahannya, reading dan writing. Ada yang menyebutkan bahwa anak lebih suka belajar dengan cara menulis dan membaca. Tetapi sebenarnya gaya belajar yang populer di luar sana itu tidak memiliki dasar ilmiah yang pasti gitu ya, yang sudah jelas gitu. Dan beberapa penelitian dalam jurnal itu menyebutkan bahwa gaya preferensi belajar tersebut tidak berkorelasi secara langsung dengan hasil belajar. Sebenarnya kan yang tadi saya sebutkan, visual, auditori, kinestetis itu merupakan modalitas belajar di mana kita semua tuh memakainya untuk mengolah informasi. Hanya saja beberapa orang memiliki preferensi tertentu. Apakah dia lebih dominan menggunakan indera pendengarannya atau indera penglihatannya atau visual atau kinestetisnya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi gaya belajar ini tidak kaku ya. Jadi itu sebenarnya bisa berubah-ubah. Jadi artinya bahwa si anak ini tuh kalau pertama mungkin di usia balita itu terstimulus dengan gambar, kemudian ternyata untuk di usia selanjutnya mungkin bisa berubah juga ya Bu Eti. Bisa ya. Jadi seiring dengan perkembangannya dia, perkembangan kognisinya, kemudian kondisi lingkungannya yang membuat dia terstimulasi untuk belajar, kemudian tuntutan belajar itu membuat anak bisa berubah-ubah cara belajarnya. Nah itu agar si orang tua ini bisa mengikuti ritme belajar si anak yang mungkin bisa berubah-berubah ini tuh modal apa ya? Mungkin kemampuan seperti apa agar si anak ini bisa tahu
ini ternyata si anak udah mulai berubah nih dari gambar, kemudian bisa masuk ke reading, atau mungkin bisa berubah lagi, itu apa modal atau mungkin kemampuan yang harus dimiliki ke si orang tua ini, Bu Eni? Oke, kemampuan observasi tentu. Jadi pada saat orang tua menemani anak, kita observasi nih, anak lebih berminat pada kegiatan-kegiatan yang seperti apa. Apakah dia suka dengan menggambar misalnya, ataukah dia suka mendengarkan musik, atau dia suka menari. Itu akan membuat orang tua jadi lebih paham preferensi anak tuh pada saat itu apa. Kemudian saat berkomunikasi dengan anak, kita juga bisa mengidentifikasi kalimat atau kata yang digunakan oleh anak. Misalnya ketika anak bercerita, anak lebih sering dengan aku melihat temanku, aku melihat guru. Berarti pada saat itu modalitas yang sedang aktif adalah visual. Atau dia bercerita dengan kata mendengar. Berarti yang sedang aktif pada saat itu auditori. Nah, seperti itu. Aku merasakan. Kalau aku merasakan berarti kinestetik. Gitu. Jadi itu memang ketika berubah-berubah itu kita tidak bisa memprediksi ya, Tapi biasanya anak menunjukkan preferensi yang lebih sering daripada yang lainnya. Jadi memang si orang tua ini juga harus punya kepekaan dan juga jeli ya. Nah, untuk mengetahui si anak, jadi tidak memaksakan si anak lagi proses gambar tiba-tiba dipaksa untuk kinestetik juga tentu hal yang tidak bisa dilakukan. Kebalikannya, lagi asik bermain di luar nih, kemudian orang tua tiba-tiba sudah waktunya belajar, dan belajarnya biasanya yang diartikan belajar itu perlu disamakan dengan persepsi anak. Kadang-kadang orang tua yang namanya belajar itu, apalagi saya yang milenial dulu, pengalamannya ketika dibesarkan oleh orang tua saya, belajar itu ya di depan meja, kemudian membaca, menghafal. Padahal anak-anak bisa belajar dari eksplorasinya juga ketika dia berinteraksi dengan alam, dengan teman-temannya gitu. Kita bisa sisipkan nih pelajaran-pelajaran yang ingin anak kita paham. Berarti kan orang tua ini juga harus belajar juga ya, bukan si anak ya, karena setiap fase generasi akan berbeda-beda. Orang tua milenial, Gen Z menghadapi Gen Alpha dan lain juga harus belajar. Nah, itu juga selain itu orang tua itu seberapa penting, Bu, bagi orang tua untuk memahami gaya belajar si anak ini? Penting ya, kalau misalnya kita tahu bagaimana anak itu cara belajarnya, maka kita lebih bisa berempati, lebih bisa memahami anak kita, lebih gak memaksakan diri, sehingga anak bisa nyaman belajar. Dan harapannya ketika anak nyaman belajar, dia punya persepsi yang positif terhadap proses belajar. Dan harapannya lagi, dengan begitu anak bisa mengoptimalkan prestasinya gitu. Karena orang tua memahami proses itu ya. Jadi ada proses pemahaman dan bonding yang bagus antara orang tua dan juga anak. Nah, untuk itu bagaimana ya, Bu ya? Cara sederhana untuk mengetahui gaya belajar si anak. Mungkin orang tua tadi sudah memahami kayak gitu. Cara untuk mengetahui cara sederhana untuk mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa? Ya tadi ya, selain dengan observasi, kita juga memaparkan anak terhadap aktivitas-aktivitas yang beragam. Setelah itu kita akan lihat tuh respon anak. Anak tuh lebih menyukai aktivitas yang apa sih? Apakah lebih menyukai aktivitas menggambar atau lebih menyukai aktivitas menari atau bergerak misalnya. Nah, itu akan membuat orang tua lebih jeli sih melihat cara belajar anak. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui atau menyesuaikan ya pola asuh dan aktivitas belajar di rumah dengan gaya belajar anak, Bu? Apapun cara belajarnya ya, yang pertama sebenarnya dalam pola asuh yang perlu orang tua yang perlu dihadirkan di diri orang tua ketika membersamai anak belajar, yaitu sabar dan penerimaan bahwa selalu ada proses dalam setiap pembelajaran. Dan bisa saja proses itu tidak lancar kan, maka penerimaan itu penting supaya emosi orang tua juga terjaga ketika membersamai anak. Yang kedua, apapun yang sedang dipelajari, kita punya lah tujuan belajar. Jadi
kita paham apa yang sedang anak pelajari di sekolah. Dengan begitu kita tahu kalau misalnya dalam hal akademik kita mau belajar apa nih gitu. Kemudian misalnya belajar hal lainnya, contoh belajar tentang adab. Ya, adab kan juga perlu dipelajari ya, bukan akademik aja. Nah, itu kita juga punya tujuan yang jelas, kita mau belajar adab apa pada saat itu. Jangan semua informasi atau banyak informasi hadir dalam satu momen. Jadi pilih dulu apa tujuannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membangun kedekatan dengan anak, ya. Temani anak dalam suasana yang ceria, dalam suasana yang gembira, sehingga anak enjoy dengan orang tua dan tadi ada bonding yang kuat antara orang tua dan anak. Setelah itu kita bisa mengamati, kita bisa mengobservasi anak tadi, kira-kira anak lebih berminat kemana, anak sedang bisa diajak belajar atau tidak. Jadi pengamatan itu pentingnya. Kemudian yang terakhir, fleksibel. Fleksibel meskipun kita punya tujuannya itu harus tetap, tapi cara-cara mencapai tujuannya yang fleksibel. Ya, jadi silahkan cari cara yang sekreatif mungkin untuk menemani anak. Dan yang penting lagi, jangan melabeli anak dengan satu gaya belajar tertentu. Karena kalau kita melabeli anak itu akan melimitasi justru anak dalam memfungsikan modalitasnya untuk belajar. Kan sering banget ya saya lihat beberapa orang tua yang, oh anakku itu kinestetis, jadi dia tidak bisa duduk diam. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Mungkin pada saat itu modalitas yang aktif adalah kinestetis, tetapi dia bisa kok dilatih untuk memiliki rentang konsentrasi atau perhatian yang lebih panjang misalnya. Tapi kalau orang tua sudah melebeli, maka biasanya anak akan melebeli dirinya juga, karena kan orang tua omongannya sangat dipercayai oleh anak. Jadi hindari melebeli. Lebih baik kita memaparkan berbagai strategi, lebih baik kita memiliki berbagai strategi belajar yang kaya dan efektif gitu. Nah ini kan ideal sebagai orang tua itu harus seperti itu ya, memahami, mengamati, dan akhirnya jangan sampai melabeli. Kemudian kadang-kadang kan kita ada posisi di mana orang tua kita tidak seideal itu mungkin ya, secara emosional dan lain sebagainya. Akhirnya akan berdampak juga si orang tua itu mungkin dengan kesibukan di luar tuh sampai tidak mengenali gitu potensi-potensi yang ada si anak, karena mungkin orang tua sibuk atau apa dan lain sebagainya. Ini ada dampaknya nggak sih ini berarti yang bakal ditimbulkan jika si orang tua ini tidak mengenali atau tidak memberikan dukungan yang tepat? Oke. Sebenarnya ya, semua orang tua kan inginnya mendukung anak ya. Tetapi apakah dukungannya pada saat dia memberikan itu sesuai dengan yang anak butuhkan? Nah, ketika kita tidak memahami anak-anak atau cara belajar anak, maka bisa jadi tadi dukungan yang kita berikan tidak sesuai, sehingga anak merasa tidak dipahami gitu. Dan kemudian bisa jadi orang tua jadi memaksakan cara belajar tertentu terhadap anak, dan itu berpotensi membuat konflik ya, dan tidak lancar komunikasinya antara anak dan orang tua. Kalau sudah konflik, biasanya anak menjadi nggak nyaman nih ketika belajar, dan ketika nggak nyaman bisa aja terjadi penolakan terhadap belajar gitu. Ya, dampaknya ujung-ujungnya prestasinya jadi kurang optimal itu tadi. Makanya ya walaupun sesibuk-sibuknya orang tua, tetapi sebenarnya tanggung jawab utamanya kan anak ya. Ya, kita bisa melakukan pengamatan yang tidak perlu seharian. Kalau tentang belajar ya kita lihat aja bagaimana anak kita punya kebiasaan belajar yang seperti apa. Nah, kita bisa masuk dari situ ya. Dan ini juga sudah menjadi akhir kebersamaan kita. Mungkin Bu Eti bisa memberikan tips yang trik gitu ya, mungkin bagi para orang tua yang mungkin saat ini mungkin di era sekarang tuh sibuk, banyak hal yang dilakukan sampai lupa. Kadang ada hal-hal buah hati kita yang harus kita jaga. Ini terutama dalam gaya belajarnya. Apa mungkin tips dan trik yang bisa diberikan untuk sahabat Unisya ini? Oke, tips dan trik ya. Jadi dalam membersamai anak belajar atau memahami informasi itu tidak ada yang instan. Semuanya itu sabar, didasari dengan sabar terhadap proses. Maka orang tua perlu sekali punya keyakinan bahwa ya tidak usah terburu-buru untuk membersamai anak belajar hingga anak piawai, tapi kita fokus pada upayanya, ya pada strategi-strategi yang bisa kita kembangkan
untuk membersamai anak belajar hingga nantinya anak menemui momennya sendiri, memahami sesuatu yang sedang dia pelajari. Intinya kita menemani dalam proses tersebut. Oke, Masya Allah, baik ya. Terima kasih ya Ibu Eti Mutia SPM PSI Psikolog dari Pusat Kajian Anak dan juga Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia sudah hadir di program Parenting Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Betty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Unisya ya, upaya dan juga memahami tumbuh kembang anak ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa berhasil menemukan dan juga mendukung gaya belajar si anak. Program Parenting Islami sahabat Unisya sudah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih. Anda juga bisa menyimak program Parenting Islami ini di setiap hari Sabtu di jam 10 pagi kerjasama antara Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia dan juga Radio Dakwah Unisya. Anda juga bisa menyimaknya melalui YouTube @Radio Unisya. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami bersama Pusat Kajian Anak dan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.